Sobat Sepansix. Wih, ketemu lagi sama Kak Gemini di sini. Selamat datang di sesi super spesial kita ngabuburit berfaedah. Sambil nunggu beduk maghrib, daripada bengong, mending kita isi sama sesuatu yang bikin otak makin encer dan rasa cinta ke Indonesia makin membara. Ingat kan, hubul waton minal iman, cinta tanah air itu bagian dari iman. Jadi dengan kita ingat-ingat jasa pahlawan, insya Allah ngabuburit kita jadi ibadah juga. Keren kan? Oke, di edisi Ngabuburit kali ini kita bakal bongkar 5 rahasia besar dari sejarah kebangkitan bangsa kita. Pertama, kita bakal intip strategi cerdas para pahlawan. Terus kita kepoin drama di balik Sumpah Pemuda. Lanjut, kita bedah makna janji pemersatu yang sakti itu. Habis itu, kita lihat gimana Belanda kena senjata makan tuannya sendiri. Dan terakhir, kita cari tahu apa sih penyebab api kebangkitan nasional kita. Udah siap? Yuk langsung kita gas. Nah, kita masuk ke babak pertama. Kalau kalian mikir perjuangan itu cuma modal bambu runcing sama teriak merdeka, wah, kalian salah besar. Pahlawan-pahlawan kita di era kebangkitan nasional ini justru bertarungnya pakai otak, pakai strategi, jauh lebih keren dan cerdas. Ini dia nih, akar masalahnya. Penjajah itu sengaja banget bikin rakyat kita bodoh, miskin, dan gampang dipecah belah. Coba bayangin, kondisinya separah itu. Pertanyaannya, gimana cara ngelawannya kalau nggak pakai perang? Nah, disinilah kejeniusan para pahlawan kita muncul. Lihat nih, tiap masalah dijawab pakai solusi yang super brilian. Ada kebodohan, dihajar sama Budi Utomo lewat pendidikan. Rakyat dibikin miskin, disikat sama Sarekat Dagang Islam yang menyatukan kekuatan ekonomi pedagang pribumi. Dan yang paling gokil, ada diskriminasi, diteriakin sama indisi partai yang isinya 3 serangkai pemberani. Mereka terang-terangan nuntut kemerdekaan. Wah, keren banget strateginya. Mereka nggak cuma ngelawan, tapi nyerang langsung ke akar masalahnya. Oke Sobat 76, ini dia trik pertama, semacam cheat code buat asesmen nanti. Biar gampang nempel di kepala, ingat aja pasangannya. Budi Utomo, ingatnya pendidikan. Sarekat Dagang Islam, ya jelas, dagang. Indese Parti, nah ini yang paling berani. Ingatnya politik kemerdekaan. Simpel banget kan? Selanjutnya, kita bahas momen yang paling ikonik, Sumpah Pemuda. Tapi, tahu nggak sih kalian, ikrar sakti ini tuh nggak lahir gitu aja. Di baliknya, ada drama, ada perdebatan sengit, bahkan ada kegagalan loh. Yuk kita intip behind the scenes-nya. Jadi ceritanya gini, di Kongres Pemuda pertama tahun 1926, pemuda-pemuda hebat dari seluruh Nusantara ngumpul. Tapi masalahnya, mereka masih pada bawa bendera daerahnya masing-masing. Ada Jong Java, Jong Ambon, Jong Batak. Oh ya, Jong itu artinya muda ya. Nah, semua masih ngerasa paling keren. Akhirnya, Zong. Kongres pertama ini gagal total. Baru deh 2 tahun kemudian, di Kongres Pemuda kedua mereka sadar, ngapain kita ribut sendiri? Musuh kita kan sama. Ego kedaerahan dibuang jauh-jauh, dan boom, lahirlah Sumpah Pemuda yang kita kenal sekarang. Dan ini dia nih, para visioner muda di balik peristiwa keren itu. Ada Sugondo Joyo Puspito, sang ketua yang jadi bosnya. Ada W.R. Supratlan, sang maestro yang pertama kali mainin lagu Indonesia Raya pakai biolanya. Dan yang paling penting, ada Muhammad Yamin, sang penulis jenius. Gila, mereka masih muda-muda banget loh, tapi pikirannya udah buat negara. Bener banget dong. Dan ini trik asesmen kedua. Ingat baik-baik peran M. Yamin. Beliau itu yang nulis naskah Sumpah Pemuda dan yang ngusulin bahasa Indonesia jadi bahasa persatuan. Jenius! Sekarang, yuk kita bedah satu persatu isi dari janji suci ini. Ini tuh bukan sekedar kata-kata biasa loh. Ini adalah sebuah janji yang mengikat kita semua sebagai satu bangsa sampai detik ini juga. Janji yang pertama, ini soal cinta. Sebuah deklarasi cinta tanpa syarat ke tanah air. Dari Sabang sampai Merauke, nggak peduli apa sukumu, nggak peduli dari pulau mana kamu berasal, tanah yang kita injak ini satu, yaitu Indonesia. Janji kedua, ini soal identitas. Disinilah momen lahirnya sebuah bangsa yang baru. Nggak ada lagi tuh, aku orang Jawa, aku orang Batak. Yang ada cuma satu, aku bangsa Indonesia. Semua perbedaan yang ada justru jadi kekuatan. Dan yang ketiga, ini adalah lem perekatnya. Soal komunikasi dan persaudaraan. Bahasa Indonesia dipilih buat jadi alat pemersatu kita. Coba bayangin, kalau ngomong aja beda-beda, gimana mau bersatu? Nah, dengan satu bahasa, kita bisa saling ngerti, bisa saling percaya, dan bisa nguatin ukhuwah atau persaudaraan kita. Semangatnya sama persis kayak di bulan Ramadan ini kan, buat mempererat tali silaturahmi.
Terus artinya buat kita anak zaman now apa dong? Gampang, di sekolah kamu ikut upacara dengan hikmat. Terus gak nyebuli temen yang beda suku atau agama, itu udah sumpah pemuda banget. Betul. Termasuk gak ikutan tawuran atau nyebar-nyebar hoax di media sosial yang bisa bikin kita pecah. Tepat sekali. Menjaga persatuan di era digital ini, itulah jihad kita Sobat Sepensix. Lanjut ke babak berikutnya yang agak misterius nih. Kalian pernah kepikiran gak sih, kok bisa-bisanya Belanda yang terkenal kejam tiba-tiba jadi baik hati? Mencurigakan ya, kayak ada udang di balik batu. Nah, ini dia teka-tekinya. Belanda mendirikan banyak sekolah buat pribumi lewat program yang namanya politik etis atau politik balas budi. Kok tiba-tiba mau balas budi? Aneh kan? Yuk kita pecahkan misteri ini. Isi dari politik etis ini ada 3. Edukasi, irigasi, sama emigrasi. Sebetulnya, niat awal Belanda bikin sekolah itu licik. Mereka cuma mau nyetak pegawai rendahan yang bisa digaji murah. Tapi, rencana mereka ini justru jadi senjata makan tuan. Pendidikan malah membuka mata para pemuda Indonesia. Mereka ngasih kita pisau, pisaunya malah kita pakai buat memotong rantai penjajahan. Dari sekolah-sekolah inilah lahir kaum terpelajar, kayak Dr. Sutomo, yang akhirnya justru mimpin perlawanan. Keren kan? Oke, kita udah sampai di bagian terakhir nih. Pertanyaan besarnya adalah, kenapa sih semangat kebangkitan itu meledaknya di awal tahun 1900-an? Kenapa nggak 100 tahun sebelumnya? Apa sih yang jadi korek apinya? Ternyata pemicunya itu ada 2. Ada faktor dari dalam, alias internal, dan dari luar, alias eksternal. Dari dalam, penderitaan rakyat tuh udah di puncak, udah nggak ketahan lagi. Ditambah lagi kita punya memori akan kejayaan masa lalu, kayak kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Tapi yang nggak kalah penting itu faktor dari luar. Kemenangan Jepang atas Rusia di tahun 1905. Kemenangan ini mecahin mitos kalau bangsa Asia itu nggak bisa ngalahin bangsa Eropa. Wah, jadi kemenangan Jepang di tempat yang jauh bisa membakar semangat kemerdekaan di Indonesia ya? Tepat sekali, ini jadi bukti kalau kita semua terhubung. Satu kemenangan kecil di belahan dunia lain bisa jadi inspirasi raksasa di sini. Gimana Sobat Sepensix? Sejarah itu seru abis kan? Oke, sebelum kita tutup, ayo kita lafalkan mantra sejarah ini bareng-bareng biar nempel terus di otak buat ujian. Aku yang kasih kata kunci, kalian jawab ya. Siap? Budi Utomo, Dr. Sutomo. Indisi partai, 3 serangkai. Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1928. Politik etis, Van de Venter. Faktor eksternal, Jepang menang lawan Rusia. Mantap. Semoga sesi ngabuburit kita ini bermanfaat dan berkaya. Selamat menantikan waktu berbuka, semoga ujian kalian lancar jaya. Merdeka!